Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini saya akan membacakan sedikit tulisan yang ada di kitab Majmu'atu Sab'atu Kutubil Mufidah, pengarang As-Said Alawi bin Ahmad As-Sakaf. Sebelum kita baca dan kita buka kitabnya, alangkah lebih baik kita tawasul kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di judul kitabnya, di sini dibaca Majmu'atu Sab'atu Kutubul Mufidah, kumpulan 7 kitab yang bermanfaat. Kenapa dikatakan 7 kitab yang bermanfaat? Karena di dalam kitab ini tertulis 7 kitab yang dikarang semuanya oleh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sakaf. Nama kitabnya biar lebih jelas saya buka satu-satu ya. Ini pertama, Fawaidul Makiyah Fima Yahtaju Talabati Syafi'iyah Minal Masail Wad-Dawabit Wal Qawaidil Kulliyah. Nomor 2, Tasaril Fawaidil Makiyah Fima Yahtaju Talabati Syafi'iyah. Nomor 3, Al-Qawlul Jami' Matin Fi Ba'dil Muhim Min Hukuki Ikhwanina Al-Muslimin. Nomor 4, Risalatu Fi Qum'is Sahwah Antanawulit Tinbak Wal Kuftah Wal Qat Wal Qahwah. Nomor 5, Fathul Alam Fi Ahkamis Salam. Nomor 6, Al-Qawlul Jami'in Najih Fi Ahkami Salati Tasbih. Nomor 7, Al-Kawkabul Ajwaj Fi Ahkamil Malaikah Wal Jin Wal Syayatin Wa Ya'juj Wa Ma'juj. Jadi ada 7. Kita akan baca yang perlu kita baca ya, yang menurut saya pahami dan juga kita baca mungkin untuk sebagai pengingat bagi kita bahwa dalam beragama itu harus mempunyai ilmu dan melakukannya. Di sini dijelaskan, I'lam waffaqanillahu wa iyyaka liltizami ma'muratihi wa razaqnal harsu ala tahsili mardatihi. Ketahuilah, semoga Allah dan semoga kita oleh Allah diberikan ketetapan dan iltizam, diberikan keistiqomahan dalam melakukan semua perintah-perintah Allah. Wa razaqnal hars ala tahsilil mardati, dan mendapatkan keriduannya. I'lam, ketahuilah, annahu la budda lil abdi min arba'ati asya. Seharusnya bagi seorang hamba untuk mempunyai ketetapan terhadap 4 perkara. Apa perkara tersebut? Al-ilmu, mengetahui, wal amal, melakukan, wal ikhlas,
wal khauf, dan khauf, takut. Jadi al ilmu, mengetahui, setelah mengetahui, wal amal, mengerjakan, setelah dikerjakan, wal ikhlas, dan ikhlas, setelah ikhlas, wal khauf, takut. Kenapa seperti itu bisa dilakukan? Kenapa seperti itu harus dimiliki oleh seorang, dilakukan oleh seorang hamba? Karena faman lam ya'lam fahuwa a'ma. Jika ada seseorang yang tidak mengetahui hal tersebut tapi tidak mengetahui hal tersebut, maka fahuwa a'ma, maka dia dikatakan orang yang buta. Faman lam ya'mal bima alimah, dan bagi seseorang yang tidak melakukan dengan sesuatu yang dia ketahui, fahuwa mahjub, maka dia orang yang terhalang. Mahjub, kalau bahasa kerennya itu diblokir. Waman lam yukhlis al-amal fahuwa maghbun. Jika yang dia lakukan, amal yang dia lakukan tidak ikhlas karena Allah, maka dia termasuk orang yang maghbun, orang yang ditipu. Kenapa dikatakan ditipu? Kenapa kok orang yang tidak ikhlas dikatakan ditipu? Karena kita mengetahui bahwa semua itu dari Allah. Kenapa kita tidak ikhlas? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dari Allah. Kalau kita tidak ikhlas, berarti kita termasuk orang yang maghbun, ditipu. Waman lam yulazim al-khauf, dan barang siapa yang tidak cecek, yang kadang takut, kadang tidak kepada Allah, fahuwa maghrur, maka dia masuk orang yang sombong. Kama huwa muqarrarul ashur. Jadi saya bisa mau tekankan bahwa di dalam melakukan sesuatu itu alangkah baiknya untuk bisa menerapkan 4 ini. Al-ilmu, mengetahui, wal amal, mengerjakan, wal ikhlas dalam mengerjakannya, wal khauf, rasa takut. Amma fadailul ilmi wa ahluhu fa aksaru min an tuhso wa a'dami min an tuktakso minal ayah wal ahadis wal nabawi. Adapun keutamaan ilmu, wa ahluhu, dan yang mempunyai ilmu, fa aksaru min an tuhso, itu banyak sekali, min ahduso, yang tak terhitung, dan banyak sekali hitungannya. Wa a'damu min ahduk takso, dan banyak dan lebih agung min ahduk takso, dari yang kita bisa selidiki, minal ayat, baik dari ayat-ayat Al-Quran, wal ahadis nabawi, dan hadis-hadis Nabi, walitabarra'a bidzikri syai'in minha, dan cukuplah kita mengambil ibarat dengan menyebutkan sesuatu di antaranya. Minha qala Allah tabaraka wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, al-ayah. Wa kafa bidzalik syarfan, cukuplah dengan ayat tersebut syarfan li ahlil ilmi, terhadap keutamaan orang yang berilmu, fadlan,
dan keutamaan, wa ijlalan dan penghormatan, wa nablan haitsu bada'a subhan wa nablan dan pengagungan, haitsu bada'a subhanahu binafsihi dengan penggambaran dimulainya dengan ungkapan dengan Allah sendiri, wasana bimal wasuniyah bimalaikatihi dan nomor dua dengan malaikatnya Allah, wasalasah biulil ilmi khawassah dan nomor tiga dengan para ahli ilmu khawassah lebih khusus, min duni sairi ibadihi dari selain beberapa hamba-hamba Allah yang mukmin. Wa qala Allah Ta'ala dan Allah berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, minkum walladhina dan orang-orang yang berilmu, derajat berapa derajat. Ibnu Abbas berkata, yarfa'ullahu ulama yaumul qiyamah. Allah akan mengangkat ulama pada hari kiamat ala sairil mu'minin dari orang-orang mukmin, bisa imi'ati derajat dengan 700 derajat, ma bainad darajatain di antara dua derajat, simi'ati amin yaitu 500 tahun. Bisa dibayangkan pada saat hari kiamat Allah akan mengangkat derajatnya ulama dengan selainnya yang sama-sama orang muslim itu 700 derajat. 700 derajat dan perbedaan antara dua derajat baina darajatain ini bukan kan 700 derajat di antara dua derajat, jadi 1 ke 2, 2 ke 3 itu perbedaannya seperti 500 tahun. Bisa dibayangkan berapa panjangnya, berasa mengagungkannya Allah terhadap ulama, mengistimewakan. Wa an Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridullahu bi khairin faqihu fid din. Begitu juga dengan Imam Muawiyah ibnu Abi Sufyan berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang akan diangkat oleh Allah, barang siapa yang oleh Allah akan diberikan kebaikan, maka dia akan dipahami, dia akan lebih memahami tentang agama, fiddin dalam agama. Rawal Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Waqad ja'alallahu sallallahu alaihi wasallam atafaqu fiddin dalilan ala iradatillah bi abdihi khair. At-tafaqquh bid-din, memahami dalam agama itu dalil terhadap keinginan Allah dengan hambanya untuk mendapatkan kebaikan. Wan Abi Dardah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yamtamisu fi ilman sa'ilallahu lahu bi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil imridon bima yasna'u. Innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta haitan fil ma'i. Fadul alim ini dari tadi ya mana pertama. Ini man
salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa menempuh jalan untuk menuju yaltamisu. Jadi bisa kita lihat di sini jelaskan bahwa barang siapa yang menempuh jalan dalam berusaha mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan kepada surga, ke surga. Dan juga malaikat akan menaruh ajnahatia, sayap-sayapnya kepada seorang yang mencari ilmu, ridon. Kenapa kok dia menaruh, para malaikat menaruh sayap-sayapnya kepada orang yang mencari ilmu? Karena ridho bima yasnau, dengan apa yang mereka lakukan. Wa innal alim, adapun orang yang alim, la yastaghfiru lahu min man fis samawati. Orang yang alim itu akan selalu mendapatkan pertolongan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Jadi orang yang alim itu akan mendapatkan, akan dibeli permintaan tolong dari langit dan bumi. Orang-orang yang dari langit, makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi akan selalu meminta istighfar, meminta istighfar kepada Allah agar orang alim tersebut dimaafkan. Hattal haitana fil ma, bahkan haitan di dalam air. Wa fadlul alim alal abid kafadil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim terhadap abid, seorang hamba, seorang yang ahli ibadah, seperti keutamaan rembulan terhadap semua bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Ya annal anbiya, karena para nabi, lam yurasu dinaron wala dirhaman, tidak akan memberikan warisan berupa dinar dan dirham. Innama warasul ilmah, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu ahdan bi khatim farid, faman akhadahu ahda bi khatin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu maka barang siapa akhada, ngambil sapa wong, mencari, faman akhada, barang siapa yang mencari ilmu, maka orang tersebut akan akhada bi khatil wafir. Saya carikan apa arti wafir. Jadi waman akhadahu akhada bi khatin wafir, dan barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia akan mendapatkan dengan keberuntungan yang luas. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan dari Abu Dawud, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi Sahih. Nah, okay. Akan Rasulullah bersabda, bersaksi, waqad syahida sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersaksi, bi anna talabul ilmi, bahwa sesungguhnya orang yang mencari ilmu
musilun ilal jannah, maka ia akan sampai kepada surga. Musilun ilal jannah itu akan menjadi perantara orang tersebut sampai kepada surga. Wa annal malaikatal kiram, dan para malaikat ta'addumu talibil ilmi, mengagungkan terhadap orang yang mencari ilmu, ikroman, dengan memuliakan lil ilmi, terhadap ilmunya. Wala ta'addumul malaikatil kiram illa man kana adiman fi malakutis sama, dan tidak ada yang mengagungkan malaikat kecuali orang yang ilaman karena adiman, kecuali seseorang yang agung, lebih agung dari para malaikat langit. Wa sami'tu ba'dos masyayikhina yaqulu warada alaina rajulan sanadai min ahlil kasaf wa kana la yaqulu li ahadi illa li talibil. Ya, jadi cukup banyak ya pembahasan tentang orang yang mencari ilmu, keutamaannya, seperti kita baca dari awal sampai akhir. Tapi inti dari semuanya bahwa perlu kita ketahui lagi bahwa ada 4 hal yang perlu kita tekankan. Kita harus mengetahui al-ilmu, mengetahui. Setelah itu al-amal, melakukan. Yang nomor 3 wal ikhlas, dan ikhlas terhadap apa yang dilakukan. Setelah ikhlas wal khauf, takut. Karena kenapa kalau tidak khauf? Karena kenapa kalau tidak berilmu, maka dia buta. Kalau dia tidak mengamali apa yang dia ketahui, maka dia akan mahjub, terhijab, diblokir. Bagaimana penggambaran blokir? Ya seperti umpama kalian sedang WA terus sama orang yang WA kita diblokir, maka kita tidak bisa apa-apa lagi. Begitu juga kalau kita sudah mahjub, diblokir, maka apapun yang kita lakukan seperti berdoa dan apapun itu akan mahjub, diblokir. Jadi tidak akan sampai. Waman lam yuhlis al-amal, yang barang siapa tidak ikhlas dalam amalnya, itu merugi. Bukan merugi, apa tadi? Tertipu, maghbun. Dalam artian, semua itu dari Gusti Allah, kok tidak ikhlas, seakan-akan ditipu. Waman lam yazim al khauf, barang siapa juga orang yang tidak tetap ketakutan, jadi kadang takut, kadang maka dia termasuk orang yang maghrur, orang yang sombong. Nah, sedangkan yang saya baca tadi dari setelah ini wa amma fadlul ilmi, itu keutamaan ilmu dan ahlinya. Oke, dari saya, semoga apa yang saya baca tadi bisa mengetuk hati kita untuk bisa berubah, agar bisa terketuk hatinya, agar tidak hanya mengetahui ilmu tapi juga melakukan. Tidak hanya melakukan ilmu tapi ikhlas. Tidak hanya ikhlas tapi juga takut terhadap apa yang dia lakukan. Sumpama walaupun itu perkara yang baik, takut dari Allah tidak diterima, kita harus khauf, takut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.